Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Bastian Ricardo Parhusit, untuk membahas beberapa topik materi mengenai pengembangan keterampilan atau keahlian melalui training and development. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang human research and development, dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang developing expertise through training and development, atau mengembangkan keahlian dengan training dan development, yang ditulis oleh Richard Swenson dengan bukunya yang berjudul Foundation of Human Resource and Development. Fokus utama di dalam pengembangan ini adalah bagaimana pelatihan dan pengembangan berperan dalam membentuk keahlian atau expertise dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Swanson menjelaskan konsep dasar mengenai pelatihan dan pengembangan, serta bagaimana keduanya berkontribusi pada pembentukan keahlian dalam individu dan organisasi. Ilustrasi praktik pelatihan dan pengembangan yang ada di suatu organisasi tempat pelatihan disajikan dengan variasi inti pemikiran, proses, intervensi, dan alat yang digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan yang lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Bastian Ricardo Parhusit, NIM 240551922 160. Saya merupakan mahasiswa di Prodi S3 Pendidikan Kejuruan, Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Nah, baik, di dalam bukunya Richard Swanson ini, kita akan membahas tentang developing expertise through training and development. Nah, dalam judul ini, kita akan membahas tentang overview of training and development, the nature of expertise, dan training and development practice. Nah, gambaran tentang training and development. Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian utama dari aktivitas HRD. Training dan development didefinisikan sebagai proses mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang berhubungan dengan pekerjaan secara sistematis untuk meningkatkan kinerja. Training dan development adalah dua konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Nah, training di sini adalah pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam jangka pendek agar mereka dapat menjalankan tugas tertentu dengan lebih baik. Biasanya bersifat spesifik dan aplikatif. Nah, sedangkan development atau pengembangan ini bersifat jangka panjang dan berorientasi pada pertumbuhan individu secara menyeluruh dalam organisasi. Jadi fokusnya adalah mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Training membantu karyawan meningkatkan keterampilan mereka saat ini. Sedangkan development membantu mereka bertumbuh dalam karir mereka secara lebih luas. Di sini ada pandangan tentang pelatihan dan pengembangan. Terdiri dari 3 aspek, yaitu dikotomi atau perbedaan pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua, taksonomi kinerja. Yang ketiga, pembelajaran informal dan insidental.
diktomi atau perbedaan pendidikan dan pelatihan. Diktomi pendidikan pelatihan mengacu pada perbedaan mendasar antara pendidikan dan pelatihan, meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu. Nah, pendidikan di sini bersifat lebih ke education. Yang pertama berorientasi pada pengetahuan umum dan konseptual. Kemudian yang kedua, fokus pada pengembangan intelektual dan pemahaman yang luas. Yang ketiga, bertujuan untuk membentuk cara berpikir, nilai, dan wawasan. Dan untuk jangka panjang, tanpa selalu berhubungan langsung dengan pekerjaan tertentu. Ya, contoh dari pendidikan yaitu kuliah di universitas, seminar akademik, diskusi filsafat, dan lain-lain. Nah, sedangkan pelatihan atau training itu berorientasi pada penerapan keterampilan praktis. Ya, fokusnya pada kompetensi spesifik yang langsung dapat digunakan dalam pekerjaan. Dan yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan performa kinerja. Yang selanjutnya, dalam jangka pendeknya adalah dengan hasil yang dapat diukur langsung. Ya, jadi contohnya dalam kehidupan kita atau di dalam dunia kerja kita, pelatihan keterampilan teknis, pelatihan penggunaan software, simulasi kerja, pelatihan pengelasan, pelatihan menggunakan aplikasi berbasis AI, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, pendidikan membentuk individu dengan pemahaman luas dan kritis, sedangkan pelatihan membekali mereka dengan keterampilan khusus yang langsung digunakan dalam pekerjaan. Keduanya saling melengkapi dan dibutuhkan dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya taksonomi kinerja. Nah, bisa kita lihat di dalam taksonomi kinerja ini. Mungkin teman-teman semua sering mendengar taksonomi Bloom dalam dunia pendidikan. Nah, ternyata taksonomi kinerja ada juga dalam ruang lingkup HRD. Ya, kita bisa lihat di dalam diagram. Nah, di sini ada dua bagian yang ditulis oleh Swanson. Yang pertama itu pada bidang maintaining the system dan changing the system. Nah, dalam tahapan maintaining the system itu terdiri dari understand, operate, dan troubleshoot. Tahapan yang mendasar itu adalah understand, itu bagaimana seorang individu bisa mengerti, menguasai sebuah bahasa, suara, simbol, metode, proses, ataupun sistem. Nah, tahapan yang kedua yaitu operate. Bagaimana seorang individu bisa mengoperasikan atau menjalankan sebuah fungsi dari satu metode, proses, satu sistem, dan lain-lain. Nah, tahapan yang ketiga lebih mengkerucut lagi yaitu troubleshoot. Bagaimana seorang individu bisa menganalisis sumber-sumber masalah yang ada di dalam suatu metode, dalam suatu sistem, dalam suatu device, ataupun dalam suatu proses. Nah, selanjutnya dari tahapan ketiga ini lebih mengkerucut lagi, yaitu bagaimana cara mengubah sistem. Nah, dalam tahapan ini ada improve dan invent. Nah, tahapan improve ini adalah bagaimana seorang individu bisa mengembangkan suatu metode, mengembangkan suatu sistem, mengembangkan suatu proses menjadi satu sistem yang lebih baik dan mempunyai nilai yang lebih baik. Nah, selanjutnya setelah ada improve tadi, maka tahapan terakhir dalam taksonomi ini adalah invent.
adalah bagaimana seorang individu ataupun bagaimana sebuah perusahaan bisa memproduksi suatu metode baru, bisa memproduksi suatu sistem baru untuk dilakukan sebuah studi ataupun eksperimen. Ya. Itulah taksonomi of performance yang ditulis oleh Swanson di dalam bukunya. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah informal dan incidental learning model. Nah, dalam diagram ini kita bisa lihat bahwa diagram tersebut merupakan informal dan incidental learning model yang dikembangkan oleh Mercic dan Watkins. Model ini menggambarkan bagaimana pembelajaran informal dan insidental terjadi dalam konteks kerja, melalui proses siklus yang melibatkan berbagai tahapan. Model ini menunjukkan bahwa pembelajaran dalam konteks kerja seringkali terjadi secara tidak terencana atau insiden. Tidak melalui pelatihan formal seperti biasa, tapi melalui pengalaman sehari-hari. Nah, proses refleksi dan evaluasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembelajaran dapat diterapkan untuk peningkatan kerja di masa depan. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang Key T&D Term and Strategies. Selanjutnya, terminologi dan strategi kunci training and development. Nah, terminologi di sini memiliki banyak hal atau banyak aspek. Yang pertama, training atau pelatihan, proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam jangka pendek. Sedangkan development atau pengembangan, fokus pada pertumbuhan jangka panjang individu dalam organisasi. Yang ketiga, learning atau pembelajaran, proses berkelanjutan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, on-the-job training atau OJT, pelatihan langsung di tempat kerja, misalnya magang atau mentoring. Yang kelima, off-the-job training atau pelatihan di luar tempat kerja, seperti seminar atau kursus. Yang keenam, coaching, pendampingan oleh seorang yang lebih berpengalaman untuk memberikan arahan dan umpan balik. Yang selanjutnya, mentoring, hubungan jangka panjang di mana mentor membimbing individu dalam perkembangan karir. Yang kedelapan, competency-based training atau pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan spesifik berdasarkan kompetensi pekerjaan. Selanjutnya, blended learning atau kombinasi metode pembelajaran online dan tatap muka. Dan yang terakhir, ada e-learning atau pembelajaran berbasis teknologi seperti kursus, daring, webinar, atau learning management system. Nah, itulah tadi terminologi dari training and development. Nah, sekarang adalah strategi kunci, ya. Strategi kunci dari training and development di antaranya yang pertama, need assessment, menganalisis kebutuhan pelatihan untuk menentukan keterampilan yang harus dikembangkan. Kemudian yang kedua, personalized learning atau menyesuaikan metode pelatihan dengan gaya belajar individu. Yang ketiga, gamification, menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran. Yang keempat, micro-learning, itu pembelajaran dalam format singkat dan spesifik untuk mempermudah pemahaman. Yang kelima, experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman langsung seperti simulasi atau studi kasus. Dan yang keenam, leadership development program, atau program yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang ketujuh, succession planning, atau strategi pengembangan karyawan untuk mengisi posisi penting di masa depan.
Yang kedelapan, performance support system atau memberikan alat bantu seperti SOP digital atau panduan kerja untuk meningkatkan atau untuk mendukung kinerja karyawan secara real time. Yang kesembilan, continuous learning culture atau mendorong pembelajaran sepanjang hayat dalam organisasi. Dan yang terakhir, 10, evaluation and feedback, menilai efektivitas pelatihan melalui survei, tes, atau KPI kinerja. Yang selanjutnya adalah general T&D process atau proses training and development. Proses training and development adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Secara umum, proses ini terdiri dari beberapa tahapan utama. Ya, dalam bukunya Swensen, ini adalah beberapa tahapan, ada 5 tahapan di dalam proses training, training and development. Nah, di sini di bagian HRD atau Human Resource Development ada 5 tahapan. Di bagian training and development ada 5 tahapan, dan di bagian organization development ada 5 tahapan. Nah, tahapan yang pertama, baik human resource, baik HRD atau training development dan organisasi, adalah tahapan analyze, menganalisis. Dan tahapan yang kedua, untuk HRD ada propose, untuk pengusulan. Dan untuk training development-nya adalah mendesain, dan organisasi development-nya adalah mendiagnosa atau menerima feedback dari karyawan-karyawan. Nah, di dalam tahapan yang ketiga, di HRD adalah meng-create. Dan untuk training dan development adalah mengembangkan. Di organisasi development adalah merencanakan dan mengembangkan. Tahapan yang keempat di HRD adalah implementasi. Tahapan keempat di training and development adalah implementasi. Dan tahapan yang keempat di organization development adalah implementasi. Nah, tahapan yang terakhir bagi HRD adalah assessment atau menilai sejauh mana keefektifan dari training and development itu. Dan bagi individu, training and development adalah mengevaluasi sejauh mana kompetensi yang didapatkan selama training and development berlangsung. Nah, di tahapan terakhir bagi pengembangan organisasi adalah mengevaluasi atau institusionalis, mengevaluasi apakah training and development ini diterima atau tidak. Bisa diterima dengan perbaikan, bisa diterima dan dilanjutkan, atau ditolak, tidak bisa dilanjutkan. Nah, inilah fungsi dari tahapan-tahapan dalam sebuah training and development. Nah, selanjutnya pengembangan sistem instruksional. Pengembangan sistem instruksional yang ditulis oleh Swensen dalam bukunya. Di diagram ini kita bisa melihat the model of inter-service procedure for instructional system development yang dikembangkan oleh Swensen. Nah, terdiri dari ada 5 tahapan. Yang pertama, analyze. Kemudian yang kedua, design. Yang ketiga, develop. Yang keempat, implement. Dan yang kelima adalah control. Nah, di dalam tahapan analyze di situ adalah menganalisis pekerjaan, memilih teks dan fungsinya, kemudian construct job performance measure,
Yang keempat, analyzing existing course. Yang kelima, select instructional setting. Nah, setelah analisis ini didapatkan, maka lanjut ke dalam tahap desain atau mendesain. Nah, tahapan di sini adalah development objectives, kemudian develop test, describe entry behavior, determine sequence and structure. Nah, setelah 4 aspek ini didesain, kemudian masuk ke dalam tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan. Nah, dalam tahap pengembangan ini ada 5 aspek yang dikembangkan. Yang pertama itu specific learning event activities. Dan kemudian yang kedua, specific instruction management plan and delivery system. Yang ketiga, review select existing material. Yang keempat, develop instruction. Dan yang kelima, validate instruction. Nah, setelah 5 tahapan tadi dikembangkan, maka tahapan selanjutnya adalah implementasi. Implementasi di training and development-nya. Dalam tahap implementasi ini terdiri dari 2 aspek, yaitu implement instructional management plan, dan kemudian yang kedua, conduct instruction. Nah, setelah 2 tahapan ini diimplementasikan, maka selanjutnya adalah tahapan kontrol. Dalam tahapan ini, yang pertama, conduct internal evaluation, dan kemudian yang kedua, conduct external evaluation, dan yang terakhir adalah revisi sistem. Nah, itulah tadi model instruksi yang dikembangkan oleh Swanson. Nah, selanjutnya, Training for Performance System atau TPS. Training for Performance System adalah sebuah proses untuk mengembangkan keahlian manusia guna meningkatkan kinerja organisasi, proses, dan individu. Training for Performance System dapat dianggap sebagai adaptasi besar dari model ADI sebelumnya dan lebih sesuai untuk organisasi yang dinamis. Nah, di sini kita bisa lihat model yang dikembangkan oleh ADI. Terdiri dari tahapan analyze, design, develop, implement, and evaluate. Nah, dalam tahapan analyze yang dikembangkan oleh ADI, itu mendiagnosa performa dan proposal intervensi dan pengaduan intervensi, ya. Kemudian analisis yang kedua, dokumen expertise-nya. Nah, dalam tahapan desain, yaitu desain training program dan desain and plan lesson. Nah, dalam tahapan yang ketiga, yaitu develop training material, kemudian pilot test training program, dan selanjutnya tahapan implementasi adalah manage training program dan deliver training. Tahapan terakhir adalah evaluasi atau evaluate. Itu evaluate training effectiveness dan report training effectiveness. Nah, inilah tahapan training for performance system yang dikembangkan oleh ADI yang boleh diadopsi atau diterapkan di organisasi dalam proses training and development-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, definition of expertise and competency. Ada meliputi 5 aspek. Yang pertama, kebutuhan akan pemahaman operasional tentang keahlian. Yang kedua, kompetensi mungkin tidak cukup. Yang ketiga, konteks untuk memahami keahlian. Yang keempat,
perspektif teori tentang keahlian. Terdiri dari 3, yaitu teori kognitif tentang keahlian. Kemudian yang kedua, tinjauan teori rekayasa pengetahuan tentang keahlian. Yang ketiga, elemen-elemen keahlian. Dalam buku Swanson, The Basic Component of Expertise, itu terdiri dari tiga subdomain elemen, yaitu knowledge, experience, and problem solving. Nah, 3 domain ini mempunyai irisan yang sangat kuat di dalam mencapai satu elemen yang disebut dengan keahlian. Nah, domain of expertise ini tidak bisa dilepaskan dari 3 aspek ini, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan pemecahan masalah. Nah, yang terakhir, komponen pengetahuan dari keahlian. Sini ada terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pemecahan masalah dari keahlian, kemudian yang kedua menyusun definisi operasional keahlian, dan yang ketiga implikasi keahlian untuk human resource development. Baik, itulah tadi pembahasan tentang the nature of expertise. Nah, sekarang kita akan membahas materi terakhir di dalam bukunya Swanson pada bab 4 ini, yaitu Training and Development Practice. Praktik Training and Development memberikan ilustrasi praktik training and development sebagaimana yang ada di organisasi tempat kerja, bersama dengan variasi pemikiran inti yang membimbing praktik, intervensi, dan alat training and development. Nah, pada pembahasan ini terdiri dari 6 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, variasi dalam praktik training and development. Yang kedua, praktik inti training and development. Yang ketiga, praktik training and development yang berfokus pada individu. Yang keempat, praktik training and development berfokus pada kelompok. Yang kelima, praktik training and development yang berfokus pada proses kerja. Dan yang terakhir, training and development yang berfokus pada organisasi. Nah, kita bahas variasi dalam praktik training and development. Training and development sangat bervariasi karena beberapa variabel yang lebih luas. Variabel-variabel tersebut mencakup perbedaan dalam misi organisasi tempat kerja, tujuan fungsi training dan development dalam organisasi, keahlian profesi training and development, isi program training and development, metodologi penyampaian training and development, dan hasil yang diharapkan dari program training and development. Nah, di sini terdapat 6 aspek. Yang pertama, misi dan budaya organisasi tempat kerja. Kemudian yang kedua, tujuan fungsi training and development dalam organisasi tempat kerja. Yang ketiga, keahlian profesional training and development. Yang keempat, tujuan program training and development. Yang kelima, isi program training and development. Yang keenam, hasil yang diharapkan dari program training and development. Nah, kita akan membahas selanjutnya yaitu praktik inti training and development. Nah, praktik inti training and development, dalam training and development terdapat banyak praktik standar yang cukup umum. Ada 6 praktik dasar standar disajikan dalam bagian ini. Yang pertama, di training and development berputar di sekitar proses 5 fase. Kemudian yang kedua, penggunaan ahli materi subjek. Yang ketiga, penyampaian yang menarik dan efektif. Yang keempat, transfer pembelajaran ke tempat kerja. Dan yang kelima, penggunaan teknologi informasi yang efektif.
Nah, selanjutnya praktik training and development yang berfokus pada individu. Ada hal yang umum untuk mempertimbangkan training and development dalam hal individu. Organisasi yang memikirkan training and development yang berfokus pada individu menerapkan beberapa praktik khusus. Di antaranya, satu, orang yang memerlukan training and development dan bekerja dengan jabatan yang sama memerlukan training and development identik. Adalah untuk mempersingkat waktu, praktik training and development berfokus pada kelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pemahaman bahwa sekelompok orang yang belajar lebih baik daripada hanya satu dalam sebuah upaya training and development. Selain itu, tim kerja alami yang sudah ada di tempat seringkali menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam proses pembelajaran kelompok. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang berbasis kelompok dapat lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta mengembangkan kolaborasi dalam suatu tim. Contoh kasusnya, hands-on training, action learning, and team problem solving. Selanjutnya, praktik training and development yang berfokus pada proses kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, training and development telah belajar untuk lebih fokus pada proses kerja, bukan hanya pekerjaan itu sendiri. Perspektif pekerjaan menggunakan pekerjaan itu sendiri sebagai dasar untuk memikirkan dan melaksanakan training and development. Ketika peran pekerja stabil, training and development dapat diorganisasi berdasarkan pekerjaan dan hierarki pekerjaan, seperti asisten penjualan, perwakilan penjualan, manajer penjualan regional, manajer penjualan negara bagian, manajer penjualan divisi, dan wakil presiden penjualan. Training and development yang berfokus pada proses dapat dipikirkan dalam dua bentuk. Satu, terkait dengan pemahaman dan studi proses, dan lainnya terkait dengan pengembangan pengetahuan dan keahlian yang berasal dari proses kerja, dibandingkan dengan analisis pekerjaan dan tugas tradisional. Ada dua praktik T&D yang berfokus pada proses kerja, yaitu memahami dan mengkaji proses. Yang kedua, pelatihan yang diberikan berdasarkan proses. Yang terakhir, training and development yang berfokus pada organisasi. Hampir setiap upaya training and development yang baik memiliki komponen office development, dan hampir setiap office development yang baik juga memiliki komponen training and development. Perubahan sistem dasar hampir selalu memerlukan training and development. Upaya perubahan secara keseluruhan kemungkinan besar akan diklasifikasikan sebagai office development dengan dosis training and development yang kuat. Training and development yang berfokus pada organisasi dapat dipahami dalam dua bentuk. Satu, berfokus pada nilai-nilai yang berlaku di seluruh organisasi, dan yang kedua, berfokus pada pengetahuan dan keahlian inti yang dimiliki organisasi. Yang pertama, ada nilai-nilai inti dari training development, dan yang kedua, sistem pengetahuan dan keahlian secara luas melalui training and development. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan kita mengenai developing expertise through training and development, atau mengembangkan keahlian dengan training dan development, adalah diantaranya, yang pertama, pelatihan dan pengembangan adalah proses yang memiliki potensi untuk mengembangkan keahlian manusia yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengubah organisasi. Dengan demikian, training and development dapat diselaraskan secara strategis dengan strategi organisasi dan tujuan kinerja yang ada. Training and development juga dapat mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan arah strategis baru bagi organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, kompetensi yang merupakan konstruksi terkait dari komponen keahlian didefinisikan sebagai
perilaku yang ditampilkan dalam domain spesialisasi dalam bentuk tindakan yang secara konsisten ditunjukkan oleh individu yang minimal efisien dalam bentuk pelaksanaannya dan efektif dalam hasilnya. Yang ketiga, training and development diimplementasikan untuk meningkatkan keahlian individu dan pengembangan kualitas organisasi. Tidak ada organisasi yang berkembang jika karyawan tidak berkembang. Dengan kata lain, training and development dilakukan demi peningkatan kualitas individu dan organisasi. Yang terakhir, organisasi yang berkembang adalah organisasi yang selalu melakukan monitoring, evaluasi, dan memperbarui sistem, dan juga selalu menerima feedback dari stakeholder. Nah, demikianlah hasil pembahasan mengenai materi Developing Expertise Through Training and Development dari bukunya Swanson. Saya harapkan jika ada masukan, saran, kritik dari teman-teman semua yang menonton video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali pada pembahasan-pembahasan berikutnya seputar dunia pendidikan. Tetap di channel ini, Bastian Ricardo. Saya pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian, terima kasih.